Selamat datang di Jubilee Talk Show Volume 2. Hari ini bersama saya Rani Safitra Dan saya Naomi Tobing. Oke, kita hari ini akan ngebahas apa nih, Mi? Ngebahas soal hubungan. Hubungan, apa tuh? Hubungan dalam sebuah bisnis. Oke. Tapi sebelum kita bahas hubungan, mungkin kita coba flashback nih sama yang volume 1 kemarin. Betul. Nah, volume 1 kemarin ini kita sempat ngobrolin faktor-faktor dalam bisnis, terutama itu tentang konsistensi. Jadi kita ngebahas konsistensi dalam entrepreneurship dan juga dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Oke. Nah, mungkin buat para pebisnis yang kemarin ketinggalan talk show 1 ya. Benar. Talk show volume 1 apa tuh Ran, boleh dibagi nggak tuh poin sebenarnya yang menjadi konsistensi dalam berbisnis? Oke, sebenarnya ada poin penting yang kemarin kita ambil, itu gimana caranya kita bisa trust ke diri sendiri dan terus selalu keep sama apa yang udah kita usahain di awal. Jadi jangan sampai kita nyerah nih di tengah-tengah. Jadi apapun problemnya ya udah terus aja gitu. So once you step for one step away, udah nggak ada turn back lagi ya. Betul. Udah nggak ada cara turn back lagi gitu. Nah, untuk lengkapnya tuh kita udah upload juga Mi di YouTube channel kita. Oh, oke. Nah, mungkin nanti akan dikirim oleh tim kita ya, tim dari Jubelio untuk men-share link YouTube dari talk show volume 1 kemarin. Jadi biar ilmunya ini maksimal nih. Betul. Dari yang satu sekarang masuk kedua gitu. Oke. Nah, masuk ke volume 2 nih Mi, ini masih masih berlanjut tentang faktor gimana caranya untuk berbisnis. Yap. Nah, yang tadi udah di Naomi sampein, kita bahas tentang hubungan. Okay. Hubungan apa tuh? Nah, apa tuh Mi? Jadi kalau hubungan ini kan ada internal hubungan, ada eksternal. Betul. Ya. Nah, dalam hal ini berbisnis dengan hubungan eksternal. Oke. Kalau poin kita bilangnya adalah partnership atau kolaborasi. Betul. Jadi gimana sih caranya meningkatkan bisnis dengan cara berkolaborasi. Iya. Okay. Apa yang harus dibangun, apa yang harus dipunya, bagaimana cara-caranya. Nah, ini kita nggak bisa maju kalau nggak ada ahlinya. Oke. Iya, mungkin kan? Langsung aja kali ya kita panggil narasumber kita kali ya. Yaps dong. Oke, kita panggil Mbak Ayu Mulyasari. Boleh masuk Mbak? Ayo, halo Mbak Ayu, silakan. Aku mundur dulu ya. Ayo Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya, sekarang nanya kabar tuh beneran nanya nih. Beneran nanya. Beneran nanya. Sehat ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah sehat. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat ya. Iya, Amin. betul. Dan acara ini kita udah mengikuti protokol kesehatan ya. Betul. Jaga jarak 1 meter ya kan. Iya. Oke. Nah, kita kenalan dulu kali ya Mbak Ayu ya. Jadi buat teman-teman pebisnis di sini yang lagi nonton, Mbak Ayu ini salah satu partner Jubelio juga, tapi punya experience yang 7 tahun di partnership. Wah, udah expert banget ya Mbak ya. Masih terus belajar. Ini salah satunya nih, menjadi konsisten ya. Betul, ini Gak nyambung berhenti. ya sama volume 1 kemarin ya. Gak berhenti belajar gitu. Betul, jangan berhenti belajar. Oke, mungkin Mbak Ayu mau perkenalan sendiri Mbak ke teman-teman kita? Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan Ayu Mulyasari. Panggil aja Ayu ya, biar lebih gampang. Kemudian saya sekarang bekerja di Wigzo Teknologi, bantu untuk business development dan juga partnership di Southeast Asia. Kemudian background saya memang sudah membantu untuk beberapa brand e-commerce kurang lebih selama 6 tahun. Jadi sudah lebih familiar lah ya dengan online shop dan beberapa brand lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita langsung kali ya masuk ke pertanyaannya Mi ya. Iya, kita mungkin masuk bagi-bagi ilmu. Betul. Iya, bagi-bagi ilmu. Nih, kalau boleh nih ya, aku sebentar ya Mbak, sebelum kita masuk dalam acaranya tanya jawab kita nih, aku mau info kepada para pebisnis, jangan kemana-mana ya. Sampai akhir acara. Karena dan diperhatikan dengan baik. Benar. Apa ilmu pada hari ini, karena nanti di akhir acara kita akan ada quiz berhadiah. Boleh di-spill nggak nih Ran? Boleh, spill dong. Boleh ya. Oke, berhadiah web store. Free web store. Selama berapa lama Mi? Selama 3 bulan. Wow, 3 bulan. Iya, untuk para pebisnis yang mungkin sekarang mau membangun branding sendiri ya. Betul. Gak numpang branding lagi nih di platform. Iya, tapi punya brand sendiri. Betul. Nah, kita akan bagi-bagi dan di sana kan ada 3 orang pemenang. Jadi boleh ditunggu untuk sampai ke dalam acara quiz kita. Silakan lanjut Rani. Oke, nah setelah tadi dijelaskan sama Naomi, kita langsung ke Mbak Ayu lagi. Yep. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang basic kali ya. Mm-hmm. Jadi, iya, yang mendasar banget nih Mbak Ayu.
Jadi kapan sih Mbak awalnya mulai terjun di dunia partnership? Dan sebenarnya kan ketika cari kerja banyak ya, job itu apa aja dan kenapa akhirnya memilih sebagai partner? Oke, jadi awalnya sebenarnya bukan aku yang terjun, tapi kecemplung nih sebenarnya. Jadi waktu itu bantu handle untuk e-commerce platform dan juga handle untuk salesnya. Jadi lebih banyaknya di business development sebenarnya. Tapi kan pada saat mulai bekerja itu kita nggak menutup kemungkinan kita bertemu dengan beberapa company lain yang menurut kita mungkin ini bisa kita ajak kolaborasi nih untuk membentuk suatu ekosistem di mana satu ekosistem itu bisa membantu brand atau mereka yang baru mau memulai online shop dan build e-commerce site. Gimana caranya nih kita sebagai e-commerce platform bisa membawa semua partner yang bersinggungan dengan hal tersebut. Kayak gitu, contohnya kan kayak sekarang Jubelio nih. Jubelio kan nggak mungkin berjalan sendiri Jubelio, tapi Jubelio itu pasti membawa beberapa partner lainnya. Contoh yang gampang di dalam e-commerce platform itu ada payment gateway. Betul. Nah, Jubelio kan juga menentukan partnernya siapa nih yang kita kira-kira searah, sejalan dengan visi dan misinya untuk membantu brand tersebut. Seperti itu. Nah, itu akhirnya seiring berjalannya waktu ya saya juga cukup tertarik untuk cari tahu nih kira-kira partner mana sih yang baik untuk diajak kerjasama. Oke, jadi kecemplung, tapi ujung-ujungnya tertarik gitu karena apalagi dengan dunia e-commerce ya. Sekarang kayaknya di 2 tahun terakhir e-commerce itu satu hal yang cukup menarik. Semua orang juga rasanya pingin berkecimpung di dunia e-commerce. Gitu. Dan mungkin memang kalau dibilang e-commerce itu cukup dinamis ya Mbak ya. Iya, ilmunya nggak habis-habis. Bener banget. Sesuai dengan perkembangan dunia juga, sekarang semuanya ke arah digital. Betul. Jadi kalau misalnya saya sudah belajar e-commerce dari 6 tahun yang lalu, saya rasa pengalaman saya sudah cukup nih dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Mereka baru oke, kayaknya saya mau kerja di dunia IT, mau kerja di dunia digital atau di e-commerce seperti itu. Iya. Jadi ada pilihan di luar sana kayak mau kerja di e-commerce, udah jadi pilihan gitu. Ya. Jadi udah lebih mengerucut nih, kayaknya enak deh kerja di e-commerce karena ekosistemnya cukup luas. Oke. Dan berarti ketika udah kecemplung nih di dunia partnership, bener ya Mbak, maksudnya e-commerce dengan menggandeng brand itu menjadi win-win benefit nih buat kedua belah pihak karena sama-sama memperluas market ya. Tentunya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang nonton, kalau kalian baru mau mulai membangun bisnis kalian, misalnya selama ini kalian sudah punya brand online shop, kalian berjualan di platform, nah kalian masih galau nih, mau bikin e-commerce sendiri nggak ya, mau bikin website sendiri atau enggak ya. Nah, sebenarnya ketika kalian baru mau mulai bisnis dan membentuk brand, kalian tidak masalah tetap berjualan di platform, tapi better kalian juga memiliki e-commerce site sendiri. Kenapa? Karena untuk menonjolkan brand kalian. Karena kalau di platform kan terlalu banyak di kompetitor si brand tersebut. Ya, makanya gitu. Pakai web store ya. Makanya nanti ada punya Jubelio Store free. Dan menyambung tadi pertanyaannya Mbak Rani juga, kenapa harus bergabung dengan ekosistem? Karena kalau misalnya aku nih, misalnya baru buat suatu brand, aku nggak tahu ketika aku mau bikin e-commerce site, itu aku harus menghubungi siapa. Terus di dalamnya itu partnernya siapa aja sih yang harus aku pilih? Kayak gitu kan. Nah, tapi dengan bergabung dengan suatu ekosistem seperti Jubelio, di dalamnya sudah ada e-commerce platformnya, sudah ada payment gateway-nya, sudah ada shipping-nya, sudah ada ekosistem lainnya seperti digital marketing-nya juga. Jadi si brand tinggal mengikuti aja ekosistem yang disediakan sama Jubelio. Seperti itu contohnya. Jadi salah satu bentuk partnership salah juga, satu bentuk partnership. Atau kalau misalnya contoh yang lainnya, kita bisa berkolaborasi sesama brand. Kayak gitu. Misalnya mungkin di sini banyaknya kalian memiliki brand fashion, tapi fashionnya kan juga luas nih. Ada yang apparel, kemudian ada juga mungkin hijab fashion dan yang lainnya. Nah, itu bisa dikolaborasikan. Contoh, mendekati puasa dan lebaran, trennya pasti orang berbelanja muslim wear ya. Baju untuk lebaran. Dari hijab, kemudian dress, sampai ke perintilan-perintilan hijab tuh semuanya bisa dijual. Nah, mungkin kalau beberapa teman di sini hanya punya brand fashionnya hanya hijab, bisa kolaborasi tuh sama brand lain yang mereka fokusnya di muslim wear. Kayak gitu. Dan bikin campaign jadi seolah-olah seperti bundle produk. Betul. Nah,
dengan satu model head to toe menggunakan brand A, B, C. Awareness-nya juga dapet. Awareness-nya dapet karena orang juga ngelihatnya kan lebih seneng dalam bentuk visual. Betul. Oh, aku lihat model si A, kok cantik ya pakai ini. Pasti nanya dong, hijabnya pakai siapa? Terus dressnya pakai siapa? Nah, itu lebih gampang untuk memperkenalkan kepada market. Oke. Kayak ini ya, kalau yang biasa di ini kolaborasi AX siapa gitu Iya, ya. AX siapa. kayak gitu. Nah, brand yang besar pun mereka pasti kolaborasi. Betul. Untuk karena setiap brand pasti mereka punya market beda-beda. Setiap individual atau influencer mereka juga punya market beda-beda. Oke. Nah, tadi kalau dari Rani kan udah jelasin bagaimana sih jadi awalnya bisa nyampe ke dalam partnership gitu ya. Ternyata tidak sebanting setir itu ya Mbak ya. Ternyata memang ada relate-nya ya. Betul. Benar ada relate-nya, kecemplung jadi tertarik. Nah, kalau kita ngomongin udah masuk ke dalam ranah partnership nih Mbak. Faktor apa sih yang harus dipertimbangkan dalam memilih si partner gitu Mbak? Oke. Faktornya sih sebenarnya simple. Sesuai dengan target market kita. Oke. Kemudian dari sisi ekosistem tersebut sudah cukup untuk langkah kita memulai suatu bisnis. Seperti itu. Contoh, dari teman-teman pasti kenapa mau bergabung dengan platform? Karena di platform sudah disediakan semuanya. Betul. Dan itu sangat mudah. Kita nggak perlu pusing pikirin paymentnya pakai apa sih? BCA ada, Mandiri ada, semuanya ada gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini juga memilih mau menggunakan e-commerce website, berarti teman-teman juga harus memilih platform e-commerce yang sudah menyediakan semua itu. Sama halnya dengan ketika kalian memulai bisnis kalian dan berjualan di platform. Jadi sesimpel kalian pilih ekosistemnya yang sudah menyediakan baik dari payment, shipping, sampai ekosistem lainnya dan digital marketing, kalian cukup mengupload produk. Sesimpel itu. Dan aku rasa sekarang juga di Jubelio Webstore untuk bikin e-commerce site cukup mudah ya. Kayaknya mungkin sekitar 10 menit juga udah jadi langsung websitenya. Jadi teman-teman di sini tinggal langsung upload produk dan bisa langsung berjualan dalam waktu 10 menit. Oke. Kayak gitu. Jadi faktor yang paling utama adalah targetnya sama apa enggak nih. Betul. Targetnya sama apa enggak ya. Dan juga budgetnya dong. Budget. Itu pasti yang kayak misalnya aku baru mulai bisnis online, rata-rata produknya itu yang dijual 30.000 sampai 100.000. Marginnya tipis. Gak mungkin dong masuk ke ekosistem yang mereka jual solusi untuk e-commerce platformnya misalnya 5 juta per bulan. Atau misalnya 10 juta per bulan. Pastikan mau cobanya ya mungkin sekitar spend 500.000 sampai 1 juta per bulan juga nggak masalah. Toh ketika brand berjualan di platform juga ada fee-nya kan. Oke. Oke. Ngomongin budget nih Mbak sebenarnya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kolaborasi atau partner itu butuh budget nggak sih? Enggak. Free ya sebenarnya. Jadi Nah, memperluas market, betul. mengembangkan bisnis tapi free. Free, betul. Oke. Yang tadi aku bilang, kenapa di Jubelio kalian juga bisa bikin e-commerce dalam waktu 10 menit. Di dalamnya semuanya sudah terintegrasi. Kalian nggak perlu invest apapun dan juga tidak perlu mencari partner siapa yang harus saya pilih. Kayak gitu. Jadi kalian cukup buka Jubelio Webstore, kalian masukin registrasi data-datanya, masukin nama brandnya. Di situ kalian sudah dapat semua ekosistemnya free. Apalagi nanti di akhir kuis tanya jawab kita kasih 3 webstore ya, free untuk teman-teman yang aktif bertanya. Nah di situ kalian bisa rasakan sendiri, kalian bisa coba sendiri manfaatnya menggunakan Jubelio Webstore. Oke. Tapi kalau kita ngomonginnya misalkan Mbak, mereka berjualan produk fashion gitu ya, terus melakukan partnership nih Mbak. Betul. Nah kira-kira dengan dia yang punya produk fashion, dia mau melakukan partnership, ada nggak sih Mbak faktor-faktor yang dilihat selain target market yang sama? Aku rasa produknya juga harus inline ya. Produknya harus inline. Ya, karena kan fashion juga luas. Ada yang mereka jual apparel atau clothingannya itu theme-nya adalah sports. Betul. Terus misalnya muslim Betul. atau casual. Nah, mereka harus mencari partner yang sesuai dengan role mode fashionnya mereka. Oke. Gitu. Ada kiat-kiatnya nggak Mbak? Atau barter value atau seperti apa mungkin? Ya, biasanya sih di dalam dunia partnership atau kolaborasi, kita pasti yang pertama kalau kita nggak mau invest atau kita nggak ada budget ya untuk spend kolaborasi dengan brand lain, kita bisa kasih win-win solusi untuk tukar promotion, Butter value. Okay. gitu, butter value-nya. Misalnya
sekarang kita punya produk A gitu ya, tadi hijab, yang satu adalah muslim wear. Oke, target kita adalah sama-sama punya revenue misalnya at least 100 juta. Ya udah, gimana caranya untuk bikin 100 juta itu achieve di masing-masing brand. Nah, tapi kita bikin produknya, kalau dijual terpisah kan berarti ada produk yang satu bisa laku banget, yang satu nggak laku. Nah, kita bisa jualnya dalam bentuk bundle. Jadi dijualnya hijab plus muslim wear. Itu artinya semuanya akan belinya kedua brand tersebut satu paket. Seperti itu. Terus mungkin kita juga bisa kasih beberapa gimmick seperti free ongkir kayak gitu. Nah, nanti dananya itu disubsidi dari kedua brand tersebut. Bisa juga seperti itu. Atau diskon dan lain-lain. Atau voucher diskon. Dengan 2 beli barang diskon berapa gitu. No invest tapi partnership jalan ya. Tapi juga dapat income. Iya. No invest partnership jalan, income balik. Iya. Oke, Mbak, ngomongin masalah partner nih sebenarnya. Kan partner ya gimana? Kita milih di awal ngelihat dia inline, sevisi, target marketnya sama, tapi gimana sih cara ciptain trustnya? Karena kan maksudnya apalagi kita berpartner mungkin belum kenal nih secara personal. Itu gimana sih sepengalaman Mbak Ayu nih ya? Nah, biasanya dalam dunia partner, kalau aku pribadi prefer mulai dari teman dekat. Jadi asas kepercayaan itu sudah ada. Bukan artinya kita tertarik sama brand A, ya udah yuk kita coba kolaborasi. Karena ini kan kita tanpa budget ya. Jadi benar-benar minim budget. Nah, yang paling gampang itu misalnya kita kenal sama pemilik brand A, terus benar-benar teman dekat, kita kolaborasi yuk. Atau kita kenal sama salah satu artis atau influencernya, kita bisa tolong bantu dong, saya punya brand. Misalnya kita timbal baliknya ke mereka adalah kirimin produknya, kayak gitu. Nah, itu lebih win-win solution sih. Ternyata berarti untuk circle terdekat dulu dijadikan partner ya. Jangan jauh-jauh. Berarti kalau buat para pebisnis yang mungkin kayaknya saya nggak ada circle terdekat, coba digali lagi kontaknya ya. Tenang, kalau misalnya dari teman-teman yang ada di sini kalian nggak punya circle nih, di circle saya nggak ada yang punya online shop atau bisnis clothing kayak gitu. Ketika kalian menggunakan Jubelio Web Store, di situ banyak brand-brand lainnya. Nah, nanti kalian bisa ngobrol sama tim akunnya Jubelio untuk dikenalkan ke brand lain. Kayak gitu. Itu kan salah satu keuntungannya kenapa kalian mendapatkan benefit ketika bergabung dengan ekosistem. Kayak gitu kan Jubelio punya beberapa brand lainnya ya. Nah, itu nanti bisa kolaborasi dengan brand-brandnya itu dibantu dan dijembatani oleh Jubelio sendiri. Mbak, tapi sebenarnya gini, misalkan nih kayak contoh tadi minta dikenalkan atau sepengalaman 7 tahun nih Mbak di experience partnership, mungkin kan ada yang partner itu bukan dari personality kita deket gitu ya, atau bukan dari circle kita. Nah, ketika itu benar-benar partner eksternal, cara ngebangun trust itu gimana Mbak? Apakah kayak sering ngobrol di luar bareng, ngopi gitu ya? Atau mungkin kadang kan tuntutan perusahaan bilang saya mau kolaborasi sama itu, coba kamu cari kontaknya. Out of nowhere tuh Mbak, benar kontaknya. Biasanya kalau memang kita nggak ada relasi sama sekali, kita harus ngebangun relationship-nya dengan partner tersebut. Misalnya sebelum kita memutuskan kita akan berkolaborasi atau bekerja sama, kita kan pasti akan ada meeting, istilahnya seperti itu. Misalnya 2-3 kali pertemuan. Dari situ feeling kita udah dapat biasanya. Kita cocok kerjasama dengan si A. Dari cara ngobrol, dari cara ngobrolnya, dari ketika kita menjelaskan kayaknya kita mau bikin program ABCDE. Nah, ketika itu tidak sejalan atau tidak sepaham, itu artinya kita tidak bisa memaksakan partnership atau kolaborasi. Karena pasti di tengah jalan akan ada sesuatu yang entah dari miscommunication, entah dari ternyata begitu produknya nggak jalan atau campaign-nya nggak jalan, kayak gitu. Tapi ngomongin miscommunication, produk nggak jalan, pernah kejadian nggak sih Mbak? Biar kita sharing nih ke teman-teman nih. Kayaknya pasti pernah deh. Jangan jauh-jauh ya, maksudnya aku kan juga sehari-hari kita punya online shop sendiri. Kebetulan kalau aku bergerak di bidang makanan. Nah, partnerku itu kebetulan adalah suamiku sendiri. Jadi itu aja kita partner yang bukan orang terdekat lagi ya, benar-benar satu atap gitu ya, itu kita masih bisa miskom.
mungkin ada jeda waktu untuk kita menyampaikan ke partner kita, tapi ternyata partner kita udah ini kok campaign-nya udah jalan ya. Nah, sebatas itu aja kan sudah miskom kan. Yep. Atau ketika kita berbeda pendapat mengenai kayaknya campaign A jalan deh, kayak gitu. Nah, itu pasti ada perbedaan pendapat yang sering cekcok kecil-kecil lah. Nah, ini masuk banget nih ke poin berikutnya yang kita Iya. bahas. Kalian bisa baca pikiranku ya. Jadi ternyata sebenarnya kan ketika menjalankan sebuah partnership itu nggak selalu mulus ya Mbak ya. Iya, Betul. pastinya. Dan nggak selalu naik. Betul. Ada turunnya gitu ya Mbak ya. Nah berarti kan memang akan terjadi kendala, pasti akan terjadi kendala gitu ya, karena kalau nggak salah kan kita nggak belajar, ya Mbak ya. Betul. Jadi ketika terjadi kendala tuh sebenarnya gimana sih caranya untuk membenarkan atau misalkan meluruskan lagi lagi gitu. Oke. Maintain komunikasi ya, yang tentunya ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita akuin bahwa memang misalnya saya dengan partner saya gitu ya, oh saya salah nih cara saya untuk membuat kampanye seperti ini. Lalu partner saya memberi masukan, lebih baik membuat kampanye seperti ini, misalnya dibanding free ongkir, misalnya kita bundle produk atau kasih voucher diskon 10%. Okay. Nah, di situ kan kita pasti akan mencoba semua campaign sampai kita lihat hasilnya, campaign mana yang jalan gitu kan. Nah, dari situ kita oke, berarti memang cara kita salah. Mungkin setiap industri punya cara campaign yang berbeda-beda. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kita juga jangan langsung kayaknya kamu mah nggak bisa kayak gini kayak gitu. Jangan langsung menolak. Kita dengerin dulu. Nggak ada salahnya kita jalanin semua cara itu. Nanti kita tinggal lihat resultnya untuk perbaikan kedepannya. Yang dilakukan yang bagus, yang jelek-jeleknya buang aja. Oke. Gitu. Berarti dilihat dulu, terus kemudian dilihat hasilnya. Baru betul. jadikan evaluasi ya Mbak ya. Betul. Jangan mentah-mentah ditolak. Jangan mentah-mentah ditolak. Oke. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Berarti ketika itu kendala terjadi, caranya adalah evaluasi ya Mbak. Evaluasi. Ya? Betul. Evaluasi kan bisa nih Mbak, gontok-gontokan misalnya. Ya Itu hal yang wajar ya, ya. aku rasa ya. Selama kita nggak sampai baper. Jangankan dalam urusan partnership, kita sesama teman aja gitu ya, di satu perusahaan yang sama kerja, hanya beda divisi. Saya misalnya sales, Mbak Rani marketing. Saya bilang sama Mbak Rani, saya mau bikin campaign A dong. Ternyata Mbak Rani, enggak, aku udah ada campaign lain. Nah, mungkin cara penyampaiannya yang berbeda atau bagaimana, kayak gitu. Atau mood seseorang juga ya. Betul. Oke Mbak. Nah, selama berkolaborasi nih dengan partner, itu kan mungkin hasilnya nggak instan ya. Betul. Mungkin bisa di-share nggak sih ke teman-teman? Biasanya butuh waktu berapa lama sih Mbak untuk kita karena kan apalagi dengan pihak eksternal kita harus komunikasi, harus meng-create campaign-nya, terus promonya atau segala macam, itu kira-kira butuh berapa lama yang akhirnya bisa kelihatan resultnya? Minimum 3 bulan. Sebenarnya bisa kelihatan campaign itu atau kolaborasi itu berjalan atau enggak dalam waktu 3 bulan. Jadi misalnya kita kolaborasi sama brand A, kita bisa review dan evaluasi per 3 bulan. Kalau misalnya selama 3 bulan itu kolaborasi kita tidak jalan, berarti harus cari partner yang lain atau dilakukan evaluasi kenapa dari kolaborasi ini tidak jalan, misalnya campaign yang kurang atau marketnya tidak sesuai, seperti itu. Oke, 3 bulan berarti. 3 Tapi bulan. setelah evaluasi bukan mentah-mentah kita akan menyelesaikan partnership ya Mbak ya. Betul, pasti ada challenge lainnya lagi yang ditemukan. Atau bikin formula yang baru. Formula yang baru, benar, formula yang baru ya. Harus mau menggali berarti ya. Iya, Mbak, ya? jadi kalau bagi teman-teman yang baru mau memulai bisnis, jangan takut untuk mencoba. Nah, semakin kita takut untuk melangkah, kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Jadi lebih baik dicoba terlebih dahulu dan usahakan budgetnya seminim mungkin ya. Kalau kita coba dengan budgetnya juga campaign yang besar, itu kan ada cost budgeting yang kita keluarin untuk marketing atau campaign. Betul. Betul. Oke. Nah, ngomongin masalah market sih tadi Mbak, balik lagi nih. Possible nggak sih kita berpartner tapi kita nggak mencari target market yang sama? Mungkin kita mau punya market yang lebih luas lagi, yang mungkin yang kita tadi setnya hanya untuk kita mau marketnya untuk wanita aja, terus tiba-tiba kita mau expand ke anak-anak atau apa, itu possible nggak sih sebenarnya? Walaupun itu akan berdampak ke brand image-nya kah atau seperti apa sih? Oke.
Kalau misalnya kita, misalnya di beberapa bulan ke depan, brand kita mau explore untuk ngeluarin produk, misalnya tadi hanya untuk dewasa, kita mau explore untuk produk anak-anak, kids. Nah, kita coba lihat nih beberapa partner. Kita coba dulu lah kerjasama dengan influencer atau partner yang menjual produk anak. Itu bisa jadi salah satu kita untuk melihat apakah potensial marketnya cukup bagus atau tidak. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita punya perluasan market yang tadinya kita hanya berjualan di satu platform, biasanya kan segmen setiap platform beda-beda nih. Nah, ketika kita mau masuk ke market yang lain, kita bisa coba platform yang lain yang lebih general, atau kayak misalnya beberapa platform, mungkin aku nggak salah sebutin namanya, tapi kita kasih inisial aja, kayak T gitu ya. Biasanya kan platform yang masuk ke T itu orang lebih banyak carinya elektronik, kayak gitu kan, atau barang-barang unik yang nggak ada di platform yang lain. Nah, kalau kita berbelanja di platform S, lebih banyak adalah fashion, aksesoris. Nah, misalnya aku punya brand tadi adalah fashion, jualnya hijab dan juga muslim wear. Tapi aku nanti mau masuk misalnya ada ke aksesoris juga, aksesorisnya tapi misalnya lebih ke kacamata, atau misalnya nanti akan masuk juga ke brand sepatu, itu tidak salah untuk mencoba platform lain yang T tadi, karena kan di situ lebih banyak juga orang mencari aksesoris atau misalnya perintilan-perintilan yang di luar dari clothing atau apparel, seperti itu. Berarti possible untuk expand bisnis tergantung dengan platform dan target market sudah di-set dulu di awal, analisis dulu lebih awal. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi kan ternyata kalau kita punya partner yang dari circle one gitu ya, circle one itu kita udah nggak repot lagi nih Mbak untuk cari-cari tahu siapa dia gitu ya, udah lihat behaviornya seperti ini. Nah, tapi kalau kita punya partner yang tidak dari circle one kita atau kita tidak terlalu kenal gitu ya Mbak ya, sebenarnya background checking diperlukan nggak sih Mbak? Secara personal apalagi? Iya, ini personal loh Mbak. Background checking tapi kita bisa lihat dari sisi luar ya. Maksudnya kita bisa lihat, sekarang sosial media kan sudah lebih mudah dijangkau. Kita bisa cek melalui Instagram, atau kalau profesional account kita bisa cek di LinkedIn. Nah, kita bisa lihat backgroundnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Kayak misalnya kalau kita cek di Instagram, aktivitas dia setiap hari selalu sama anaknya nih. Nah, kalau misalnya kita mau kolaborasi sama influencer, partner kita kan yang kita butuhkan adalah orang yang sering melakukan aktivitas dengan anaknya, sehingga ketika mereka campaign kita bisa selipin produk kita di sana. Kayak gitu. Berarti background checking matters ya Mbak ya. Betul. Sebelum partnership ya. Iya. Tapi for business inquiries aja ya gitu. Benar. Gitu. Jangan cek yang lain ya, nanti dicek dulu apa enggak. Personal lagi jatuhnya ya. Hubungannya jadi hubungan personal ya Mbak ya. Baru dicek jomblo atau enggak. Oke, Mbak, mau ngomongin masalah partnership lagi nih. Ini kan sebenarnya banyak banget sih poin-poin yang bisa digali ya. Iya, benar. Partnership itu ada yang skemanya mungkin eksklusif dan non eksklusif. Kayak misalkan tadi kita jual muslim wear, kita pilih salah satu online shop juga yang jual hijab. Iya. Tapi hanya itu, atau better kita pilih banyak partner yang jual di bisnis model yang sama, itu hijab juga. Nah, dari experience Bayu, better mana sih Mbak? Kita lebih eksklusif partner atau yang non eksklusif? Sebenarnya sama aja ya, eksklusif atau tidak eksklusif tidak masalah, tapi lebih ke fokus brandingnya sama marketnya tadi, kayak gitu. Kayaknya kalau aku lihat mungkin beberapa brand yang melakukan kolaborasi dengan brand yang lain, mereka tidak melakukan eksklusif partnership. Kayak gitu. Rata-rata contoh ya, kita sebut brandnya misalnya Hush Puppies. Nah, biasanya kalau mereka kolaborasi sama misalnya ada salah satu brandnya juga Playboy. Nah, itu mereka biasanya nggak eksklusif hanya Playboy aja kan. Bisa jadi mereka kerjasama dengan brand lain seperti Oberman
Noshi dan yang lainnya. Betul. Jadi sebenarnya dengan non eksklusif partnership itu juga membuka market yang lebih luas. Awareness juga jadi lebih luas. Betul. Oh, berarti tergantung dari tadi ya goalnya mau gimana nih, objektifnya mau kemana nih. Betul. Nah, biasanya sih per tahun ya. Per tahun kita melakukan evaluasi untuk strategic partner. Kayak gitu. Apakah partner-partner yang sebelumnya memang berjalan cukup baik, tapi kan kadang ada beberapa partner yang mereka mungkin kayaknya nggak terlalu masuk deh di market saya. Setelah di review selama 1 tahun, kita bisa ganti dengan partner yang lain yang lebih strategis. Seperti itu. Berarti si exit strategy itu digunakan ketika emang biasanya setelah annual pada saat ya? evaluasi. Oke. Nah, ngomongin exit strategy apa segala macam itu kan butuh etika ya Mbak sebenarnya dalam berpartnership, apalagi partnership itu long term, gimana kita menjaga relation ke partner kita untuk bisa sama-sama growth bareng. Nah, mungkin banyak case juga yang terjadi di pebisnis nih. Misalkan contoh, kita balik lagi ke contoh muslim wear ya dan hijab gitu. Ketika misalkan dia lihat nih, trafficnya ternyata penjualan hijab tuh tinggi. Ternyata tapi dia cuma jual untuk muslim wear aja. Sedangkan dia berpartner dengan partnernya yang menjual hijab. Tapi pada akhirnya ketika dia melihat traffic itu tinggi, penjualannya tinggi, dia memutuskan untuk meng-create hijabnya sendiri. Nah, ini gimana nih Mas sebenarnya? Apakah harus ada omongan ke partnernya, baiknya seperti apa? Atau misalkan lebih baik kita berpartner tanpa mengharuskan si company atau bisnis membuat hijabnya sendiri? Oke, kalau aku lihat di dunia branding yang saat ini terjadi, semuanya beberapa influencer atau beberapa owner yang mereka meng-create brand, mereka tetap berkolaborasi dengan temannya atau ekosistem yang lain yang memang menjual produk yang sama juga. Mungkin kita bisa ambil contoh dari beberapa influencer ya. Misalnya mereka punya brand hijab sendiri, tapi mereka juga tidak masalah. Secara profesional, mereka melakukan endorse untuk produk hijab dari brand lain. Itu kan sebenarnya juga masuk ke dalam kolaborasi ya. Pasti mereka juga melakukan barter promotion. Jadi brand mereka juga dipromosikan di tempat yang lain kayak gitu, karena biasanya setiap brand mereka punya market sendiri-sendiri, udah ada pakemnya lah ya. Walaupun sebenarnya kadang kayak produk hijab juga yang dijual sama nih, misalnya, tapi marketnya beda-beda karena balik lagi konsumen akan mencari yang mereka cocok atau yang menginfluence mereka suka dengan orangnya. Gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Rani, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah dengan seperti itu ya. Selama cuan ya. Tapi itu kita partnership itu pasti membutuhkan NDA ya Mbak ya? Ataupun gentleman agreement biasanya. Nah, itu apakah dengan adanya misalnya kita meng-create produk partner nih sendiri, apakah itu mengganggu gentleman agreement yang tadi udah kita buat atau seperti apa Mbak? Kalau untuk profesional sih pasti sudah ada pakem-pakemnya ya. Ketika kita sudah ada gentle agreement dengan brand tersebut dan kita juga sudah tahu batasan-batasannya, itu saya rasa juga tidak masalah. Karena balik lagi semua sudah punya marketnya masing-masing dan ada batasannya juga ketika mereka mempromosikan misalnya hanya dalam satu kali Instagram story kayak gitu, atau ketika mereka yang benar-benar produknya mereka sendiri itu kan dipromosinya setiap hari mereka pakai. Nah itu biasanya sih memang sudah ada marketnya masing-masing lah ya. Paling kita kalau misalnya memang kolaborasinya sesama teman, kita ada omongan lah ya di belakang, seenggaknya permisi nih, kalau misalnya saya juga punya brand sendiri, tapi kalau kalian mau endorse misalnya, ya kita juga terima karena itu di luar company-nya mereka sendiri, itu kan personal. Seperti itu. Ya intinya ada omongan untuk menjaga hubungan baik. Untuk menjaga hubungan, betul. Etika, ya. Karena di dunia brand itu tidak menutup kemungkinan kita akan ketemu lagi dengan partner itu, walaupun dalam bentuk brand lain atau dalam bentuk usaha yang lain, tapi relasi itu harus dijaga. Betul. Karena berkolaborasi itu bisa bertemu dalam bentuk apapun ya, baik dalam bentuk urusan kerjasama untuk brandnya sendiri atau di luar itu, seperti itu. Bisa ketemu tiba-tiba satu arisan ya. Gitu. Ketemunya itu lagi di sekolahan anak atau gimana. Jadi betul. Aku rasa tentukan partner kalian yang memang cocok dengan kalian
Dan ketika kalian membuka kerjasama, itu juga harus open bahwa teman kalian atau partner kalian juga bisa jadi membuat bisnis yang sama. Betul. Suatu hari nanti. Jadi emang di awal udah ditanamkan ke diri sendiri ya, itu adalah resiko. Itu adalah resiko pebisnis. Betul. Gitu. Jadi bagaimana kita sebagai pebisnis untuk menanggapinya. Benar. Tetap mau berjalan konsisten maju ke depan atau menyerah. Iya, pilihannya cuma dua ya. Soalnya kan nggak ada ya satu bisnis yang tidak ada pesaingnya sama sekali. Betul. Semua punya kompetitor. Betul. Tapi gimana caranya kita mengemas brand kita lebih menarik? Dari contoh packagingnya, promotionnya, kayak gitu. Kalau kata orang Jepang tuh nggak ada yang baru di bawah matahari ya, Mbak ya. Semuanya pasti udah ada sebenarnya di sini. Semuanya pasti sudah ada. Cuman gimana cara mengemasnya, mengemasnya, betul. Sehingga menjadi lebih menarik dan terlihat unik dari kompetitor kita yang lain. Betul. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Ayu nih. Kayak udah banyak nih kita nanya ya Mi ya. Pertanyaan pamungkas dari silakan Bu Rani. Oke, nah dari 7 tahun experience Mbak Ayu nih, boleh dijabarin dong Mbak ke teman-teman kita apa sih benefitnya untuk berkolaborasi dengan partner gitu? Pertama memperluas relasi kita sendiri. Jadi secara personal kita juga jadi lebih bertemu banyak orang dan menambah wawasan kita. Balik lagi tadi, setiap brand walaupun kita ketemu dengan brand yang sama, pasti kita belajar sesuatu dari mereka. Nah itu yang mungkin nanti bisa kita kembangkan di brand kita sendiri. Terus selain itu kita juga bisa melihat dalam satu ekosistem, dan ketika dijadiin satu itu akan menjadi satu ekosistem yang cukup baik untuk contohnya misalnya kayak Jubelio gitu ya, untuk membantu brand Jubelio membangun ekosistem. Nah itu kan juga satu hal yang tidak cukup mudah ya untuk menggabungkan semua partner nih, karena kepalanya masing-masing berbeda. Betul. Kayak gitu. Nah ketika kita sudah bergabung di dalam ekosistem itu, kita akan lebih sharing knowledge-nya. Oh kalau misalnya dari sisi brand misalnya fashion, challenge-nya mereka adalah A. Ketika mereka jualan gadget, itu challenge-nya juga beda lagi. Dengan marginnya yang tipis, jualannya dimanapun mereka bisa dapat. Belum lagi kalau misalnya kompetitornya atau mereka berjualan, kayaknya sekarang banyak yang jualan sayur-sayuran ya, groceries. Kayaknya sekarang semua orang jualan frozen food, jualan daging online. Nah itu kan daging sebenarnya tanpa kita harus belanja online, kita beli ke supermarket juga ada. Nah gimana caranya kita mempackage, oh kalian nggak perlu berjalan ke supermarket, kita bisa mengirimkan online. Nah itu cara pengemasannya dan juga cara kita juga menanggapi ekosistem yang baru, khususnya di dunia digital e-commerce. Kita juga harus tap in ke sana, kalau nggak kita akan tertinggal semakin jauh. Jadi bisnis partnership itu memang dibutuhkan untuk kalaupun nggak jadi partner, at least kita dapat ilmunya. Menambah wawasan. Kalau jadi partner, wah alhamdulillah. Bahkan gitu. itu juga impact ke personal kita ya, untuk nambah ilmu, untuk nambah relasi personal sebenarnya. Tapi biasanya kalau kita nggak berpartner sekarang, suatu hari nanti kita akan berpartner. Gitu. Jadi misalnya saya kenal sama brand A kayak gitu. Oh saya belum punya online shop, tapi kan kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan. Tiba-tiba saya menjadi entrepreneur dan saya membuat suatu brand. Oh saya udah tahu, saya kenal dengan strategic partner yang akan saya tentukan pada saat saya membuat brand tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di sini, saya juga belum punya brand, belum berjualan online, tapi ketika kalian mengikuti kelas online yang diadakan Jubelio, itu bisa menambah wawasan kalian. Jadi suatu hari nanti ketika mau membuat brand, sudah tahu nih, oh saya tahu ketika saya mau membuat e-commerce, saya tinggal masuk ke Jubelio web store. Seperti itu. Nah, ya banyak nih kayaknya ya pertanyaan kita ya Mi ya. Lumayan banyak. Nah, mungkin selanjutnya jadi Mbak Ayu, karena kalau kita yang jawab pertanyaan kayaknya nggak kejawab nih. Ahlinya di Mbak Ayu. Jadi kita coba jawab pertanyaan dari ini ya. Teman-teman yang udah masukin pertanyaan di kolom chat ataupun di Telegram, mungkin bisa di-share nih oleh tim Jubelio ke kita. Nanti kita bakal tanyain ke Mbak Ayu lagi nih. Boleh. Cuma nanyain. Kita tugasnya nanyain aja nih Mbak. Ada dari tim Jubelio untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang dari mana aja nih? Telegram. Ada dari ini webinar kita? Ada juga. Kita buka berapa pertanyaan Rani untuk Mbak Ayu?
mungkin kita buka 5 dulu kali 5 ya. 5 pertanyaan. Oke. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih di sini. Mungkin yang pertama dari ada namanya mungkin Ferry. Oke, itu langsung aja kali ya, biar teman-teman nggak penasaran yang juga. bertanya ini ya. Betul. Oke, Mbak Ayu, ini ada pertanyaan. Secara model bisnis, mana yang lebih menguntungkan, eksklusif atau non eksklusif? Oke, kalau partner kita cukup kuat, kita harus pilih eksklusif. Oke. Gitu. Kalau aku ya biasanya melihat dari perkembangan dunia e-commerce selama 5-6 tahun terakhir, kalau strategic partner kita yang kita tentukan di awal, dia punya market yang cukup bagus. Sehingga ketika kita memilih untuk berkolaborasi dengan mereka, ini kita pasti impact penjualan ke kita bagus. Itu harus eksklusif. Oke. Gitu, karena jangan sampai ketinggalan sama kompetitor kita yang lain nih, Betul. ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita masih belum tahu nih ketika kita berpartner atau berkolaborasi dengan brand A atau influencer A, kita belum tahu nih gambling istilahnya seperti itu. Nah, kita jangan eksklusif. Oke. Seperti Lebar itu. jaring ya, Mbak? Iya, jadi kan Betul. semakin banyak kita mempunyai partner dan berkolaborasi, semakin luas market kita, semakin banyak orang aware dengan brand kita. Betul. Jadi sebenarnya tergantung sama bisnis itu sendiri. Sama partner yang mau kita tentukan. Betul. Jadi eksklusif atau non eksklusifnya tergantung sama kita dan juga partnernya. Iya. Nggak ada yang lebih menguntungkan A ataupun B gitu sebenarnya Iya, ya. kayak gitu. Oke. Mungkin Apa lagi tuh? Ini yang dari mungkin aku bacain yang dari ini ya, yang dari webinar ada? Ada, boleh aku minta? Soalnya ini kayaknya semuanya dari Telegram ya. Oke, ya udah. Mungkin Oke. kita tunggu dulu atau gimana? Kalau gitu sementara itu kita ini nih. Agak panjang nih kayak seluruhnya Boleh. pertanyaan nih. Sembari kita nunggu ya Mi ya. Iya. Oh, Oh, ini belum lengkap. Karena emang panjang. Oh, karena emang Oke, panjang pertanyaan ada yang panjang ternyata. Oke, mungkin pertanyaan lain dulu. Oke, boleh. Ada nih. Terus maksudnya kolaborasi itu kita endorse influencer gitu Kak ya. Tujuannya untuk memperluas market gitu. Oke, kalau kita punya brand online shop, kita bisa berkolaborasi dengan tadi influencer. Kita mengendorse mereka, betul. Itu kita bisa melakukan cara seperti itu. Atau kalau misalnya kita punya temen yang mereka juga mempunyai brand, tapi yang tidak sama ya, pastinya tidak menjual produk yang sama, tapi masih inline dengan visi misi dan market kita. Itu juga bisa disebut sebagai berkolaborasi. Jadi nggak hanya terbatas pada influencer, tapi sesama brand pun bisa kolaborasi. Betul. Gitu. Sesama brand bisa kolaborasi. Yang penting sama target marketnya ya Mbak ya. Betul. Dan Oke. sesuai sama visi dan misi kita. Oke. Wah, ini pertanyaan agak sulit nih. Gimana tuh? Apa sih manfaatnya berkolaborasi selain memperluas pasar? Oke. Selain memperluas pasar tuh Mbak. Apa Iya. lagi manfaatnya kira-kira? Oke, manfaatnya berkolaborasi selain memperluas pasar. Biasanya kalau dari beberapa brand besar, selain memperluas pasar, mereka pastinya mau menambah revenue. Nambah Sales. revenue. Oke. Karena kan kita nggak mungkin berkolaborasi semata-mata hanya untuk memperluas market. Betul. Tapi pastinya kita cari strategic partner yang bisa kita ajak kolaborasi dan menambah revenue kita. Oke. Ujung-ujungnya sales. Ujung-ujungnya sales. Kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau dari brand-brand besar, mereka pasti melihat dari berapa banyak revenue yang bisa dibawa sama partner ini ketika Apa? berkolaborasi sama kita. Oke. Jadi sebenarnya tujuan bisnis nih selain memperluas pasar pasti ada revenue-nya. Ada revenue yang Iya, dihasilkan. betul. Itu kalau dari sisi brand besar. Nah, tapi kalau dari kita yang baru mau memulai bisnis, biasanya selain memperluas market, itu untuk brand awareness. Oke. Brand awareness. Iya, kalau kita baru mau mulai bisnis, jangankan orang mau beli, tahu brand kita aja nggak ada yang Iya, tahu. benar. Nah, itu biasanya kita untuk brand awareness. Oke. Kita satu klik karena produknya nggak bisa sama. Jadi solusinya gimana biar bisa simple untuk upload produk supaya nggak kena poin pelanggaran dari e-commerce-nya. Saya gunain Jubelio karena tujuan utamanya mempunyai banyak akun marketplace mengurangi cara kerja yang lama.
untuk lebih efisien. Ibarat upload produk manual itu kan memakai yang lama ya. Lama, betul. Oke, nah untuk selanjutnya terus untuk grup member sesama pemakai Jubelio adakah? Karena biar bisa saling sharing pemakaiannya. Kayaknya langsung aku jawab kali ya. Kita ada di Telegram, jadi sebenarnya itu ada di share oleh tim Jubelio link untuk join di Telegramnya. Jadi di situ teman-teman bisa saling sharing antar seller juga. Betul. Oke, karena bisa saling sharing ini kayaknya pertanyaannya masih keputus tim Jubelio. Mungkin sambil nunggu aku mau nambahin, aku tertarik sama pertanyaannya tadi yang berkaitan dengan digital platform ya. Cara untuk upload produk dan bagaimana cara mensiasatinya, karena dia punya 2 akun di masing-masing platform. Nah, sepengalamanku kita bisa mengakalinya dengan kan kita upload produk dulu nih, pas upload produk di dalam Jubelio platformnya ya. Nah, nanti kan kita bisa edit untuk merubah title produknya. Jadi kita nggak perlu upload produknya itu benar-benar dari awal, dari title produk, image, description dan yang lainnya. Gitu. Jadi benar-benar kita bisa mas upload produk dulu. Nah, supaya produk itu bisa tetap masuk di dalam Jubelio platform dan marketplace-nya seperti yang tadi S dan T, itu kita tinggal edit nama produknya. Dan itu bisa langsung ke upload kan ya, harusnya. Seperti itu. Itu cara satu untuk mensiasatinya, dan dari sisi operasional juga benar-benar seamless. Ini tadi salah satu orang yang bertanya adalah dia yang udah mau doing partnership. Iya, gitu ya. Dalam hal ini dia ke Jubelio nih. Betul. Gitu ya. Dalam hal ini dia ke Jubelio. Salah satu cara untuk berpartnership dan juga masuk ke dalam ekosistem e-commerce. Dan berarti kalau misalnya tadi dengan Bapak siapa ya? Berarti sudah mulai masuk ke dunia digital. Tinggal ditambah untuk bagaimana cara memasarkan brandnya tersebut. Misalnya di T dan S juga kan ada iklan ya, ada ads, kemudian perbaikin SEO-nya sehingga keyword-keywordnya bisa targeted dengan marketnya. Betul. Ya, kalau ngomongin digital itu nggak habis-habis. Benar. Karena dinamis, selalu ada perkembangan ya Mbak ya. Jadi lama banget kalau ngomongin digital sih. Tinggal kita gimana cara untuk selalu bisa mengikuti dan selalu explore. Explore benar. Karena partner juga ya Mbak ya. Sekarang kan pasti baik banget ya, A bisa partner sama B, B bisa partner sama C partner sama si A. Gitu ya. Benar. Jadi putar sebenarnya circle-nya itu aja. Betul. Makanya aku bilang tadi relasi harus tetap kita jaga, karena kita nggak tahu kita akan ketemu partnernya siapa. Dan bisa jadi yang orang yang dulunya secara personal kita nggak suka, tapi secara bisnis kita cocok. Kayak gitu. Itu kan nggak mungkin kita hindari, karena secara profesional bisnis kita cocok. Betul. Oke. Mungkin kita pertanyaan yang cukup berat ya Ran ya. Betul. Kayaknya Mbak Yu udah capek nih, Mbak, mau diminum dulu Mbak. Aku udah minum. Mungkin nanti kalau dari teman-teman yang ada di sini yang nonton dan pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa masuk ke dalam Telegramnya Jubelio. Ketika kalian sudah menggunakan Jubelio dan sebagai seller. Atau kalau mau yang tanya-tanya nanti bisa hubungin tim adminnya ya. Betul. Ya, gitu. Jadi kalau ada nanya tentang partnership, tenang. Nanti dari Telegram kita oper ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu nih jawabannya gimana? Kita oper lagi ke Telegramnya nggak Ran? Gitu ya? Biar pas jawabannya. Gitu. Atau nanti kita lanjutin di sesi 3 ya. Bisa. Dengan topiknya yang lebih spesifik, mungkin digital marketing. Betul. Can't wait jadinya di topik-topik berikutnya kita nih. Apalagi volume 3 kayaknya lebih seru deh. Lebih seru nih kayaknya. Teror di DM aja. DM Instagramnya Jubelio. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi ya? Oh, boleh. Ada pertanyaan satu lagi, apa tuh? Dari siapa namanya? Gavin. Oh, ini lanjutan yang tadi ya? Oh, lanjutan yang tadi. Kenapa saya harus menggunakan Jubelio? Keuntungan selain fasilitas terlengkap adakah? Oke. Ini kayaknya tetap jawab siapa deh? Coba Kayaknya pertanyaannya untuk hostnya nih. Ini tanyaannya ke hostnya nih. Maaf ya kakak cantik. Gak apa-apa kakak cantik. Kasih gratis. Jadi kalau memang kenapa harus pakai Jubelio dan apa keuntungannya, fasilitasnya seperti apa aja? Betul. Gampang banget mau tahu itu. Tinggal hubungin tim kita di Telegram. Nanti tim kita akan merekomendasikan ya untuk ngobrol sama konsultannya dari Jubelio
Dia akan menjelaskan secara detail bagaimana Jubelio bisa digunakan sebagai partner untuk meningkatkan bisnisnya sendiri gitu. Nanti akan ada penjelasan lebih lengkap sama tim Jubelio ya di Telegram. Mungkin nambahin tadi yang Mbak Yu bilang, kalau kita juga udah banyak partner nih yang untuk melengkapi ekosistem kita. Ada payment gateway, ada e-commerce-nya, ada POS-nya, accounting dan WMS-nya. Jadi ketika teman-teman join, itu udah satu ekosistem di dalam Jubelio. Benar. Gitu. Kalian pusingnya naikin penjualan aja, kita yang ngurusin operasional. Jadi intinya ketika operasional udah smooth, tinggal fokus ke penjualan. Betul, gitu. Jadi sepertinya sudah cukup terjawab ya semuanya. Sudah cukup terjawab ya semua Q&A-nya. Kalau begitu, mungkin kita simpulkan dulu nih. Oh iya betul, sebelum pergi masternya kita simpulin dulu ya. Oke, jadi sebenarnya kolaborasi dalam bisnis itu penting untuk memperluas pasar, mendapatkan revenue ya pastinya, meningkatkan ilmu dan meningkatkan relasi secara personal, karena kita nggak tahu ke depannya kita bisa berpartner lagi di bidang yang berbeda. Gitu. Dan untuk menghindari beberapa kendala dalam melakukan partnership, harus diseimbangkan dengan cara berkomunikasi yang baik ya. Menjaga etika, attitude, landasan PKS, agreement, betul. Oke, kalau seperti itu mungkin udah cukup kali ya Mi ya. Kita say thank you dulu nih ke Mbak Ayu nih. Makasih banyak Mbak Ayu. Thank you, terima kasih sudah diundang juga main ke Jubelio. Betul. Nanti kita lihat-lihat Jubelio Mbak ya. Iya. Ngobrol lagi di belakangnya Mbak ya. Iya, aku masih mau ngobrol sama Mbak Ayu jam dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Iya, sama-sama. Ya. Nah, masuk ke janjinya Naomi nih yang tadi. Janji saya. Janji kamu nih Naomi. Janji kita mengenai kuis ya Bu. Kuis. Dan teman-teman bisa dapetin free Jubelio Store selama 3 bulan. Untuk 3 orang yang beruntung ya. Betul. Ada 3 orang yang beruntung. Caranya sangat mudah, sangat amat mudah. Yang pertama follow Instagramnya Jubelio. Dan yang kedua adalah join Telegram kita. Ada 3. Oh, ada 3. Yang pertama join Instagramnya Jubelio dan follow Instagram Jubelio, join Telegram kita. Karena di sana akan banyak diskusi lagi tentang Jubelio dan talk show berikutnya. Betul. Dan yang ketiga, ini paling fundamental. Wah, ini yang paling menentukan sebenarnya. Tapi sangat simpel sebenarnya. Simpel banget. Sangat simpel. Kita sudah banyak berbicara soal partnership ya Rani. Betul. Udah banyak ilmu yang di-share sama Mbak Ayu juga tadi. Betul. Saya jadi berasa nambah ilmu juga nih. Padahal saya nggak doing partnership. Betul. Gitu. Kayaknya mau pindah ke partnership? Nanti kita akan berbicara setelah ini. Jadi poin ketiga yang harus dilakukan adalah seberapa penting sih kalian melakukan partnership dan benefitnya menurut kalian dalam melakukan partnership itu apa? Oke, jadi teman-teman cukup jawab satu pertanyaan yang tadi disampaikan Naomi, tinggal menjelaskan pentingnya partnership itu apa. Silakan ditulis di kolom komentar di Zoom atau juga bisa ditulis di kolom join Telegramnya. Nanti untuk pemenang yang beruntung kita akan share di infonya di Telegram.